Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Nabila Nur Atikah. Di sini saya akan menceritakan masuknya Islam di Indonesia. Kapan masuknya Islam ke Nusantara Indonesia? Wilayah Nusantara sangat luas. Seperti geografis, terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori masuknya Islam di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. Sisno Burgronze. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snok Burgronze berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran ta'awuf yang berkembang di Gujarat, India. Teori oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita ini yang diangkat dari berita Cina, dinasti Tang, sebagai acuan teori ini. Menurut Islam, masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita, Cina dinasti Tang ditemukan berpemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 M atau tahun 1275 Masehi. Artinya, bukan awal masuk Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. C. Teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jojoningrat. Menurut teori ini, dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja, bacaan huruf Al-Quran, terutama Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. D. Teori Jinah oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Misalnya, Sultan Demak Panembahan Fatah dan Kronik Kelenteng Sampokong bernama Panembahan Jin. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Tungkalo, sedangkan Wali Songo, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang dan nama Bung Swiho, Sunan Gunung Jati dengan nama Ta'abu. Teori maritim oleh N.A. Balets. Walaupun Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi. Namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu yang sangat umat Islam membangun kesultanan sebagai bentuk keyakinan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara. Pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur. Pada abad ke-11 Masehi. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepas dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani. 3 tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Banyak tokoh ulama dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayah masing-masing. Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Meuran Zilu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai atau berdiri pada tahun 1267 Masehi. Sultan Ahmad pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi
Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tauhid II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh beberapa penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta, Sultan Alaluddin Riyad Shah 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Utsami, dan kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Wali Songo merupakan 9 wali dan sunan yang menjadi pelopor penyebaran di Pulau Jawa. Mereka adalah Sunan Malik, Ibrahim atau Sunan Gresik, Raden Ahmad atau Sunan Ampel, Maulana Makdum atau Sunan Bonang, Raden Paku atau Sunan Giri, Saifur Syarifun Fiddin atau Sunan Derajat, Raden Masyahid Sunan Kalijaga, Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Raden Umar Syahid Sunan Muria, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sultan Alaluddin merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Datuk Tunggang Parango ada atau Habib Hasim bin Musyayyak bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Sultan Zainal Abidin, beliau pemerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Keteladanan para ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia sederhana dan bersahaja meskipun hartanya melimpah. Mereka menyedekah semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Begigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam menyebarkan Islam di Indonesia diperlukan gigih dan tekad kuat, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, menyampaikan agama ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah beragam bukanlah persoalan mudah. Adat dan budaya halal sudah mentradisi begitu kental di masyarakat. Produktif dalam berkarya. Para ulama sangat produktif, berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari santri hingga saat ini. Sabar, ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui ketika keimanan seseorang. Menghargai perbedaan, Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilakan memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga dilakukan damai dan bermartabat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.